sudah memberikan materi untuk pembelajaran kita hari ini di grup WhatsApp. Silakan kalian baca materi untuk kegiatan belajar kita hari ini dan juga pelajari soal-soal dalam LKPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya sehat. Semoga kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kita selalu jaga protokol kesehatan kita ya. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar kita berdoa dulu. Silakan Mas Umah dipimpin. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih ke Mas Umah yang sudah memimpin membaca doa kita untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu ya kehadirannya, siapa saja yang sudah hadir hari ini. Anwar ada? Hadir Bu, hadir. Firda ada? Hadir. Ada Fitri? Hadir, Bu. Ya, sudah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Masih semangat ya belajarnya? Masih, Bu. Nah, Ibu akan memutarkan sebuah video motivasi untuk hari ini untuk menambah semangat kita hari ini. Dia yang gagal mengeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Jadi ini seperti kalian ya, kalian sekarang belajar, kalian sekarang mengerjakan tugas yang sedang PKL, banyak tugas PKL juga. Nah, kalian jangan pernah menyerah untuk mengerjakan semuanya, walaupun capek, walaupun lelah ya, tapi kalian nikmati karena itu untuk masa depan kalian agar masa depan kalian menjadi lebih baik ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks cerpen ya. Siapa yang masih ingat unsur-unsur intrinsik teks cerpen itu apa saja sih? Apa saja Firda? Alur, latar, amanat, dan amanat, sudut pandang, Bu. Ya, dan sudut pandang. Itu adalah unsur-unsur intrinsik dari cerpen ya. Unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang sudah kita bahas minggu lalu. Tadi sudah dijelaskan kembali oleh Firda. Ada tema, ada alur, tokoh, lalu ada pesan atau amanat, sudut pandang, dan latar atau setting ya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dan menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang kita baca. Lalu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian diharapkan dapat menyimpulkan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dengan tepat. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk hari ini. Pertama, nanti kalian setelah kita melihat materi tentang buku fiksi dan cara mengulas buku fiksi, kalian akan dibuat kelompok, dimasukkan ke dalam beberapa link kelompok oleh Ibu. Dalam kelompok, kalian akan berdiskusi mencari hal-hal atau informasi yang menarik dari buku fiksi. Lalu dalam penilaian, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini. Pertama, penilaian keterampilan. Nanti kalian akan Ibu nilai dari hasil teks ulasan yang telah kalian susun bersama dengan kelompok kalian. Lalu penilaian sikap akan Ibu lihat dari keaktifan kalian saat berdiskusi ya. Penilaian pengetahuan nanti akan Ibu berikan soal evaluasi seperti biasa di akhir pembelajaran kita ada soal evaluasi yang linknya nanti akan Ibu bagikan setelah kegiatan pembelajaran kita selesai ya. Ada beberapa soal kuis yang Ibu berikan nanti untuk kalian yang poinnya paling besar
akan Ibu berikan tambahan nilai 80 ya. Langsung Ibu berikan nilai 80 secara cuma-cuma bagi kalian yang skornya nilainya besar. Ya, pemenangnya adalah siapa? Pemenangnya adalah Lesti ya, yang menjawab cepat dengan benar paling banyak dan menjawabnya cepat. Poinnya 3.241. Siapa sih yang tahu fiksi itu apa sih kira-kira? Apa coba? Fiksi. Saya Bu, Ya, apa fiksi itu? buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hasil imajinasi seseorang. Ya, buku fiksi itu adalah buku hasil dari imajinasi seseorang ya. Isi dalam buku fiksi itu ceritanya adalah berisi cerita imajinasi, cerita khayalan atau cerita rekaan. Jadi ini contoh dari buku fiksi, ada novel, ada cerpen, lalu ada roman dan antologi puisi. Ciri-ciri buku fiksi tadi sudah disebutkan oleh Anwar. Ciri-ciri buku fiksi itu bersifat khayalan, imajinasi. Lalu ada lagi? Saya Bu, mengandung pesan emosional. Mengandung pesan emosional maksudnya ya. Ciri-ciri buku fiksi adalah sebagai berikut. Betul kata Anwar, bersifat imajinasi atau bersifat khayalan. Jadi ceritanya itu adalah karangan hasil imajinasi seseorang. Ya, pesan dalam tulisan itu bersifat apa? Tersurat. Iya, bersifat tersurat. Lalu yang kedua, bersifat tersirat. Nah, ini adalah dua jenis pesan yang biasanya terdapat dalam sebuah tulisan ya, atau bisa juga ada dalam buku fiksi. Nah, pesan yang tersurat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dengan jelas dalam kata-katanya. Jadi, dituliskan langsung dalam kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam buku fiksi yang ditulis oleh si pengarang. Ini adalah pesan tersurat. Nah, sedangkan pesan tersirat, kita harus menyimpulkan sendiri si pesannya setelah kita membaca keseluruhan alur ceritanya. Siapa kira-kira yang masih ingat? Apa itu teks ulasan? Teks yang Silakan. berisi penilaian terhadap suatu karya Bu. Iya, teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya, itu adalah teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lainnya. Ya, Rizky, coba langkah yang ketiga apa tadi, Rizky? Dari keunggulan dan kelemahan. Ya, mencari keunggulan dan kelemahan dari objek yang kita ulas. Kita bagi ke dalam kelompok ya, ini kelompoknya. Kelompok pertama ada Masuma, ada Tia, Yoga, Rizky, Tirta, dan Lia. Lalu kelompok dua ada Firda, Rohma, Fitri, Anwar, Lesih, dan Fatah. Silahkan kalian nanti masuk ke dalam link kelompok, kan mencari hal-hal menarik apa saja yang terdapat dalam teks cerpen tersebut, lalu kalian simpulkan amanatnya apa, dan kalian cari keunggulan dan kelemahannya ya. Setelah kalian memperoleh informasi itu, kalian akan menyusun teks tersebut atau informasi tersebut ke dalam sebuah teks ulasan. Ada yang sudah dapat hal menariknya? Nih, saya udah nih. Hal yang menariknya itu ceritanya berkisah tentang persahabatan. Kan dilihat dari judulnya juga Gelang Persahabatan kan? Ada lagi nggak? Kita menggunakan alur maju yang dimulai dari tokoh putri yang malah sekelompok dengan Tika. Menurut kamu gimana, Li? Celia mana? Boleh, nggak apa-apa itu Li. juga bisa. Akan kalian kembali lagi ke ruangan kelas ya. Sudah selesai ya waktunya? Sudah 20 menit ya. Kita bahas hasil diskusinya ya. Coba siapa yang mau
membacakan hasil pesan apa sih yang kamu peroleh dari cerpen tersebut? Coba. Ya, Fitri boleh, Fitri. Pesannya adalah jangan saling bermusuhan sesama teman. Nah, itu menurut kelompok Fitri pesannya adalah kita tidak boleh saling bermusuhan dengan sesama teman. Coba ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 1, menurut kelompok saya pesannya itu saling memaafkan sesama teman, Bu. Ya, saling memaafkan sesama teman ya. Jadi pesan yang tepat itu adalah pesan yang dari kelompok 1 ya, karena di ceritanya di ibunya itu di akhir cerita itu kan ibunya memaparkan katanya bahwa dengan teman tidak boleh saling bermusuhan dan tidak boleh lama-lama katanya bermusuhan dengan teman kita. Nah itu jadi kita harus saling memaafkan dengan teman walaupun misalnya bukan kita yang salah tapi teman kita yang salah. Nah di situ jadi kita harus saling memaafkan dan mau mengakui kesalahan kita. Nah, itu pesannya ya. Jadi nanti yang di kelompok 1 diperbaiki ya di kelompok 2 nanti diperbaiki ya pesannya. Nah, selanjutnya teks ulasan. Kalau tadi dari kelompok 2 berarti sekarang dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 yang membacakan teks ulasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Gelang Persahabatan, penulisnya Yogi, sumber www.komentarmu.com. Orientasi cerpen berjudul Gelang Persahabatan karya Yogi ini dimuat dalam situs internet www.komentarmu.com. Cerpen ini menggunakan alur maju dan memiliki cerita sederhana. Ya, itu adalah hasil ulasan dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1, silakan kelompok 2 tanggapi hasil ulasannya. Pada bagian kelemahan dari cerpen menurut kelompok kami adalah konflik dalam cerpen terlalu biasa saja sehingga kurang menarik. Ya, jadi menurut kelompok Rohma di kelompok 2 kelemahan dari cerpen ini adalah konfliknya kurang menarik ya. Tidak ada konflik yang membuat kita berdebar-debar atau membuat kita tegang. Konfliknya biasa saja, jadi kurang menarik ya. Jadi kelompok 1 nanti diperbaiki ya, karena tadi di kelompok 1 adalah kelemahannya katanya akhir ceritanya yang kurang menarik. Nah, akhir cerita yang kurang menarik itu adalah akibat dari tidak adanya konflik yang menarik. Silahkan kalian kerjakan evaluasi. Bagian evaluasi ini silahkan kalian kerjakan. Lalu kalian kerjakan selama waktu 10 menit ya. Nanti linknya Ibu bagikan di grup WhatsApp setelah kegiatan pembelajaran ini. Ada yang mau menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita? Saya, Bu. Ya, boleh Tia, silahkan. Kegiatan belajar kita hari ini adalah tentang menyimpulkan pesan dari buku fiksi dan membuat ulasannya. Pesan dari buku fiksi ada yang tersurat dan tersirat, sedangkan teks ulasan adalah teks yang memberikan penilaian terhadap suatu karya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Tia. Yang disampaikan yaitu pesannya bisa bersifat tersurat dan juga tersirat. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena ini materi terakhir, berarti minggu depan kita ulangan ya. Ulangannya tentang teks cerpen dan buku fiksi ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silahkan Mas Suma pimpin baca doanya. Marilah teman-teman, setelah kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tetap semangat ya belajarnya. Dan terima kasih sudah hadir dalam kegiatan belajar bersama Ibu di kelas Bahasa Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.